Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Mas siapa di mana, Mas? Tadi kelupaan saya. Ini dengan Mas Robi Mas Robi. di Genuk. Ini saya cerita di Genuk. Soalnya saya kerja di Semarang, ngontrak di Genuk. Oh, oke. Tadi lokasinya di daerah desa mana tadi, Mas? Desa Putih. Lokasinya di daerah Mutih. Daerah Mutih ya. Itu desanya, Mas. Desa Mutih. Kecamatannya itu Wedung. Oke. Silakan, Mas, bisa dimulai ceritanya, Mas. Jadi ceritanya gini, Mas. Kejadian kurang lebih tahun 2012-an. Yang ngalamin itu dua teman saya. Posisi waktu itu keduanya itu masih sekolah SMA. Nah, tahun-tahun segitu kan memang apa ya, Mas? Yang namanya trek-trekan motor itu masih familiar, masih banyak digemari. Terutama di kawasan daerah Jepara. Nah, desa saya itu kan perbatasan langsung dengan daerah Jepara. Jadi desa saya dengan Kabupaten Jepara itu cuma dipisahkan kali, Mas. Jadi bukan hutan. Ya, saya masih ingat itu kejadian malam Rabu. Kurang lebih jam 12 malam. Awal mula teman saya itu desa saya itu bis Isya. Terus mereka kan terus trek-trekan katanya. Saya tanya trek-trekan. Mereka pulang naik motor berdua boncengan melewati jembatan. Ini arah pulangnya. Delalah. Waktu itu jam 12 itu hujan, tapi rintik-rintik, Mas. Setelah mereka berdua melewati jembatannya itu nggak terlalu besar, Mas. Ya, ukurannya sih paling cuma bisa dilewati motor roda 3 dengan Mas Tosa. Kalau mobil atau truk bahkan itu nggak mungkin. Nah, habis melewati jembatan, terus mau masuk desa saya itu kan melewati Towang, Mas. Kurang lebih jaraknya itu 500 meteran lah. Dia, teman saya itu yang dua itu boncengan naik motor, papasan dengan kereta kencana, Mas. Itu kereta ditarik sama 3 atau 2 kuda loh, saya lupa pokoknya. Terus ada kusirnya, terus di kereta kencana itu loh, Mas. Itu kanan kirinya itu katanya itu ada semacam lampu petromang atau lampu zaman-zaman dulu gitu, Mas, yang warnanya kuning itu. Jadi teman saya pas papasan itu mereka berdua itu cuma merinding yang dirasakan. nggak berani ngebut, ya nggak berani noleh, itu nggak berani. Cuma ngelirik tok gitu, Mas. Ya, alhamdulillah keduanya itu bisa mulus jalan sampai rumah, Mas. Nah, terus sampai rumah terus mereka berdua itu terus cerita, aku mau berpapasan karo kereta pencono nek kono lho, nek saurunge masuk desa itu lokasi pas mereka berdua itu papasan dengan itu, Mas, itu memang gelap, belum ada rumah, masih kayak Towang gitu, Mas. Pesawahan, terus ada kandang kebu gitu, Mas, kandang kebu. Jadi emang sepi, Mas. Paling ada penerangan paling ya 1-2 lampu jalan gitu, Mas, minim. Ditambah lagi waktu itu gerimis.
Nah, terus kan mereka berdua terus sampai rumah terus kumpul sama teman-teman terus cerita, aku mau berpapasan karo kereta kencana. Keretane mu tak delok ana kusire ku nggawa blangkon, nggawa baju lurik Jawa gitu loh Mas. Terus bawa kotak besar di belakangnya gitu. Wah, nah terus yang diceritain kan teman-temannya kan terus nebak-nebak, wah gini itu ada yang ngomong pesugihan lah, setoran jadi terus banyak yang berargumen itu Mas. Nah terus lain hari saya terus ngobrol sama sesepuh dia saya gitu Mas. Saya anggap tahu ceritanya lah, saya mau mencari kebenarannya Mas apa iya. Terus saya tanyakan, Pak, teman saya orang ini nama ini loh, kemarin kok katanya papasan sama kereta kencono nek daerah mriki Pak. Terus dikonfirmasi sama bapaknya, wah ibu berrestoran, katanya seperti itu. Nah saya sih cuma mengiyakan aja. Nah sekedar info ini Mas, sekitar tahun 2015an ke bawah, 2009 2008 itu memang desa saya itu jauh itu memang masih ada. Semisal dulu waktu saya masih sekolah SMP, SD itu loh Mas, itu kadang ada yang naruh sajen di bawah-bawah jembatan di desa saya gitu Mas. Lah, saya mendengar cerita teman saya yang kayak tadi itu, saya compare dengan pengalaman-pengalaman yang saya lihat, adanya sajen lah, adanya beberapa warga yang masih kejawen lah. Ya saya sih antara percaya sama tidak. Gitu loh. Nah, mungkin Mas Febi bisa menanggapi sebenarnya kejadian yang yang menimpa teman saya itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah benar memang seperti itu atau bagaimana? Coba nanti saya mau minta pendapatnya dari Mas Febi. Itu Mas ceritanya. Oke, Mas Robi. Mas Feb, saya rasa sudah cukup jelas ya ceritanya. Ya. Selamat malam Mas Robi. Iya, selamat malam Mas. Ya, kalau menurut saya pribadi ya ini ya, mungkin pendapat saya dengan pendapat yang sempat diutarakan sama Mas Robi ini berbeda gitu ya. Karena yang saya lihat pribadi, ya memang benar teman Mas Robi ini memang benar papasan dengan sosok itu gitu ya Mas. Tetapi yang saya tangkap sosok itu bukan dari katakanlah pesugihan atau ingu-ingu atau apalah gitu ya. Kalau yang saya tangkap itu ini menggambarkan pada waktu zaman dahulu gitu. Kalau yang saya lihat seperti itu Mas. Jadi pada zaman dahulu ya kurang lebih pada masih zaman kerajaan ya. Iya. Itu desa Mas Robi sendiri itu adalah salah satu perlintasan bagi mereka. Salah satu jalan. Mereka tuh maksudnya ya orang-orang pada zaman dahulu, pada waktu zaman-zaman kerajaan gitu. Jadi emang gini, desa saya itu memang sejarahnya itu memang sangat kental sekali sama itu kerajaan Jepara dulu Mas. Iya. Ratu Kali Nyamat, kalau orang dulu ngarani itu Ratu Kali Nyamat gitu lah. Ya. Kenapa saya sampai ada pendapat saya peninggalan
di desa saya itu berkaitan dengan hal seperti itu, Mas. Ya. Kenapa dari pertama saya dengar ceritanya Mas Robi sendiri, Mas Taufik sendiri tadi sempat nanya sama saya, Mas ya. Ini ceritanya gimana, Mas? Sebentar, Mas, saya belum menemukan titik terangnya. Walaupun sudah ada gambaran, tetapi saya akan memastikan lagi seperti itu. Dan akhirnya saya pun menemukan yang saya lihat pribadi saya ya, Mas ya. Seperti itu. Jadi sosok ini yang sempat berpapasan dengan temannya Mas Robi ini bukan sosok yang peliharaan atau pesugihan atau gimana gitu, bukan, Mas, kalau menurut saya. Tetapi ini menggambarkan aktivitas pada zaman dahulu gitu. Jadi kampung sampai sekarang pun aktivitas seperti itu masih ada nggak, Mas, kira-kira? Ya, sampai sekarang pun aktivitas seperti itu masih ada, Mas. Soalnya gini, Mas, ada juga yang pernah cerita, itu katanya dia malam-malam ada yang dengar suara kuda berlarian gitu, Mas. Iya, aktivitas-aktivitas pada masa lampau itu memang masih ada ya di daerah-daerah situ ya. Memang masih ada. Jadi kayak apa ya, Mas, kayak menyimpan residu yang pada waktu itu. Tapi itu kan nggak mengganggu ya, Mas. Maksudnya nggak membawa dampak buruk bagi yang berpapasan atau bagi yang dilalah kepetokan gitu. Enggak. Kalau menurut saya enggak, Mas. Bahkan saya sempat lihat sosok yang ada di kereta tersebut, sosoknya tuh kalau menurut saya sosoknya enggak menyeramkan atau energinya yang kadang kan kalau sosok-sosok yang jahat gitu ya atau yang ganas gitu kan, kita lihat aja energinya yang sampai ke kita, kadang kita panas atau gimana atau takut atau gimana gitu ya. Tapi ya kalau saya lihat itu sosok ini ya, Mas, yang ada di keretanya itu, kusirnya itu sendiri pun sosoknya ya biasa, enggak menyeramkan, terus energinya itu yang saya tangkap itu ya energinya biasa gitu, enggak yang membuat saya panas atau gimana gitu, enggak. Jadi pada waktu itu sosok ini itu kayak mengantarkan apa ya, kayak yang kotak itu tadi ya, Mas ya, yang di dalamnya itu sebenarnya harta benda. Jadi Pak upeti Mas, upeti. Yes. Ya. Jadi kereta ini membawa upeti gitu untuk dikirimkan ke kerajaan. Jadi gini, Mas, emang apa namanya rumor yang berkembang di desa saya itu memang seperti itu. Yang mungkin namanya salah kaprah ya. Ada beberapa orang yang diperlihatkan seperti itu, terus menyimpulkan, oh iki ono sing pesugihan, iki ono sing bar untuk setoran sangka pesugihan nih, sangka ngene-ngene yang ngono. Jadi memang perlu dikaji ini. Iya. Jadi kalau yang saya lihat seperti itu, Mas. Bukan dari pesugihan atau gimana bukan gitu. Ini menggambarkan aktivitas pada masa lalu, pada masih di era-era kerajaan gitu, Mas.